Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emirensiana Lalipora, guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Negeri Dahawalu. Dan sekarang saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIM pada siswa kelas 5 dengan materi Yesus memanggil orang berdosa. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar kalian hari ini? Oke, tepuk tangan. Dan anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan mengawali dengan berdoa. Ibu minta satu orang maju untuk pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami, dan janganlah kami semua dengan kesalahan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita mulai, coba lihat posisi duduk kalian. Sudah rapi tidak? Sudah. Apakah kalian sudah siap ikut materi hari ini? Sudah. Sudah? Sudah. Jadi, Ibu ambil absen dulu. Hari ini sama-sama kita hadir. Hari semua. Semua oke, tepuk tangan. Anak-anak, siapa yang masih ingat materi kita yang lalu itu kita berbicara tentang apa? Yesus mengajarkan pengampunan. Oke, materi yang lalu itu tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Apa itu pengampunan? Saling memaafkan. Saling memaafkan. Contohnya seperti apa? Siapa yang bisa? Saling memaafkan contohnya? Bagaimana Mas Em? Jika ada teman yang salah, kita saling memaafkan. Yang berikut, jika ada teman yang menolak atau menghina kita, bagaimana kita membalaskan? Marah. Apa? Marah. Apa lagi? Malu. Malu. Apa lagi? Sakit hati. Sakit hati. Apa lagi? Sedih. Sedih. Dan itu perasaan yang muncul jika kita dihina atau Diolok. Yang berikut, apa sikap yang harus kita contohi dan sikapnya Tuhan Yesus? Apa? Tuhan Yesus itu seperti apa dia? Maha Pengasih. Maha pengampun, Maha pengasih, apa lagi? Maha penyayang. Ya, bahkan dia rela berkorban. Jadi itu materi yang lalu. Sekarang kita akan belajar tentang Yesus memanggil orang berdosa. Itu materi kita yang lalu. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ada dua ya. Yang pertama, coba sama-sama baca. Dengan menyebutkan contoh sikap percaya diri siswa sesuatu untuk berbaik. Jadi tujuan yang pertama, dengan menyebutkan contoh sikap percaya diri sisa membantu orang untuk berbuat Baik. itu tujuan
kegiatan pembelajaran hari ini. Bisa? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Untuk lebih mendalami lagi tentang ciri-ciri orang berdosa, mari kita melihat gambar tentang orang berdosa. Gambar apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan Zakheus. dengan Zakheus, dengan siapa lagi? Murid-muridnya. Dengan murid-muridnya. Jadi di gambar pertama ini ada gambar Tuhan Yesus, Zakheus dengan murid-muridnya. Coba lihat gambar yang kedua. Ini gambar apa? Zakheus. Zakheus dengan siapa? Dengan orang Dengan orang Yahudi. orang Yahudi. Zakheus yang kedua apa ini? Menunjukkan. Menunjukkan. Ini gambar kedua ya. Coba lihat gambar ketiga. Orang penjara. Apa? Orang penjara. Jadi ini gambar tentang orang penjara atau biasa kita katakan apa? Napi. Ya, napi. Anak-anak, dari gambar yang kalian lihat tadi itu apa yang mereka buat itu? Ini gambar yang ini. Apa yang mereka buat sehingga dia bisa masuk penjara? Apa? Dosa. Berbuat Dosa. Kalau gambar yang ini Menunjukkan. mengumpulkan pajak atau cukai, itu dia berbuat dosa ya. Jadi gambar-gambar ini yang tersingkirkan semasa hidup Yesus, seperti tujuan yang kedua tadi. Ini gambarnya tentang napi, ini tentang Zakheus, ini tentang Zakheus juga. Dia kepingin melihat Yesus karena dia tidak lihat, akhirnya dia naik di atas pohon. Iya, ini gambar tentang orang-orang berdosa. Seperti narapidana tadi, dia dijauhi karena dia dianggap berbuat jahat atau berbuat tidak baik, sehingga orang-orang menjauhi dia. Sama dengan Zakheus. Sampai di sini kalian bisa mengerti? Bisa? Bisa. Untuk lebih mendalami lagi tentang Zakheus, sekarang kita akan masuk di cerita kitab suci yang diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Jadi ini ceritanya. Ayo kita sama-sama lihat cerita kitab suci di depan. Sebentar ada soal diskusi yang harus kita kerjakan. Bisa? Bisa, Bu. Jadi ini diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya. Jadi demikianlah sabda Tuhan. Jadi
Sakeus, ya. Tentang Sakeus. Sakeus sebagai apa tadi? Sebagai apa? Pemungut cukai. Iya, di dalam cerita kitab suci bercerita tentang Sakeus sebagai pemungut cukai. Iya. Lalu menurut cerita kitab suci tadi, bagaimana sikap orang Yahudi terhadap Sakeus tadi? Bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut. Ya, itu arti tentang apa dulu? Orang Yahudi bersungut-sungut terhadap sikap Sakeus. Ya. Kenapa mereka bersungut-sungut? Siapa tahu? Karena dia berdosa. Apa lagi yang bisa? Kenapa lagi? Dia berdosa karena apa? Dia memungut cukai. Dia memungut pajak. Dia mengambil pajak yang tidak sesuai dengan aturan begitu. Iya, itu Sakeus, sehingga dia dimusuhi oleh orang banyak. Lalu bagaimana sikap Yesus terhadap Sakeus tadi? Apakah Yesus juga memusuhi Sakeus? Tidak. Tidak, iya. Melainkan Yesus memanggil dan menumpang di rumah Sakeus. Dia memanggil Sakeus, menumpang di rumah Sakeus. Apakah Sakeus pada saat itu senang? Tidak. Dia senang. Iya. Maka dia mengucapkan rasa tobatnya dia. Tuhan, setengah dari milikku ini akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan jika ada sekiranya yang saya peras dari seseorang, akan saya kembalikan 4 kali lipat. Ya, itu pernyataan tobat daripada Sakeus. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang, karena Sakeus sudah bertobat, Tuhan Yesus bilang, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah orang ini. Karena orang ini adalah anak Abraham. Ya, itu kisah dari Sakeus yang barusan kita dengarkan. Sampai sini anak-anak bisa mengerti? Ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi untuk lebih mendalami lagi kisah tentang Sakeus tadi, sekarang kita masuk di dalam kelompok diskusi. Diskusi kelompok. Menghadap sana, putar begitu. Balik. Jadi ini lembaran kerja siswa. Masing-masing kelompok kerjakan tugas, nanti sudah dilaporkan hasilnya di depan. Bisa? Bisa. Kelompok 2 juga begitu. Silakan kerja. Satu orang. Ayo masuk diskusi. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan siapakah Sakeus itu? Jawabannya, Sakeus adalah seseorang pemungut cukai. 2. Bagaimana anggapan orang-orang Yahudi terhadap Sakeus? Jawabannya, dianggap sebagai orang berdosa. Sekian dan terima kasih hasil diskusi. Oke, terima kasih kelompok 1. Yuk, ayo kelompok 2 sudah. Silakan kelompok 2 maju. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan
hasil diskusi kami. 1. Jelaskan apa yang dilakukan Yesus terhadap Sakeus. Jawabannya, Yesus memanggil dan menumpang di rumah Sakeus. 2. Jelaskan apa yang dilakukan Sakeus setelah Yesus menumpang di rumahnya. Jawabannya, Sakeus sangat senang dan bertobat. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Ayat ketiga maju. Yuk. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana jawab Yesus atas orang-orang Yahudi yang bersungguh-sungguh kepadanya? Jawabannya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini karena orang ini adalah anak Abraham. Yang kedua, bagaimana sikap kamu terhadap orang-orang yang bersalah? Jawabnya, mengampuni. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi, terima kasih anak-anak atas hasil diskusi kelompok kamu, dan kalian sudah mempresentasikannya di depan, yaitu mempresentasikan hasil diskusi tentang Sakeus. Ya, yang pertama soal diskusi yang pertama, mengapa masyarakat Yahudi menjauhi Sakeus? Ya, itu yang pertama. Mereka menganggap Sakeus itu adalah orang berdosa karena dia memungut cukai. Itu yang pertama. Yang kedua, apa harapan Sakeus pada Yesus? Jadi harapan Sakeus itu dia meminta pengampunan dan keselamatan. Ya, dia meminta pengampunan dan keselamatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak, apa yang dilakukan Yesus terhadap Sakeus? Ini, apa yang dilakukan Yesus? Yesus memanggil dan menumpang di rumah Sakeus. Ya, itu menurut kitab suci Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yang ketiga, mengapa Yesus berbuat seperti itu pada Sakeus? Karena itu adalah tugas perutusan Yesus daripada Bapaknya. Yesus datang untuk memanggil dan mencari yang hilang atau menyelamatkan yang hilang. Yang berikut, bagaimana sikap Sakeus terhadap tindakan Yesus? Dia bertobat dan mengungkapkan tobatnya dengan berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan jika ada sekiranya yang seperak dari seseorang, akan saya kembalikan 4 kali lipat. Pak, itu terapan Sakeus. Lalu yang berikut, bagaimana sikap kamu terhadap orang-orang yang bermasalah? Kita harus saling mengampuni, memaafkan. Ya, itulah makna daripada kisah Sakeus tadi. Anak-anak, untuk lebih semangat lagi, ayo kita menyanyi bersama tentang lagu dan gerak lagu Sakeus. Semua berdiri. Semua ikut ya. Sakeus orang pendek, kecil betul dia manja pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus memandangnya, katanya, hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Sakeus orang pendek, kecil betul dia
Tetapi dia mau mengakui kesalahannya dan dia mau bertobat. Jadi materi hari ini mau mengajak kita sebagai peserta didik maupun kami sebagai guru untuk berani mengakui kesalahan atau untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang harus kita buat. Contoh, sebagai anak sekolah, kalau kita malas datang sekolah, kita harus rajin datang sekolah. Kita harus rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kita sebagai peserta didik. Yang berikut, harus rajin pergi ke gereja. Yang berikut, rajin membantu orang tua. Dan kita harus memperbaiki sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik atau yang menurut orang lain itu tidak baik, kembali kepada jalan yang benar dengan bertobat. Itu makna daripada kisah Sakeus yang hari ini kita pelajari bersama-sama. Ya. Sampai di sini ada kalian belum mengerti? Ada? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Iya. Oke, kalau begitu semua berdiri. Kita nyanyi lagu tangan diputar-putar. Masih ingat? Masih. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, berputar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, tepuk tangan. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang Yesus yang rela menderita, wafat dan bangkit. Bisa? Bisa. Oleh karena itu, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, saya minta satu orang maju untuk pimpin kita dalam doa. Oke. Ibu guru dan teman-teman semua, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami menjadi keselamatan dan waktu kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, terima